Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Media Pembelajaran kelas Pendidikan Biologi A 2019 akan mempresentasikan mengenai review media pembelajaran jarak jauh kekinian. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama yakni Sela Sonia dengan NIM 3 digit dari belakang 003, kemudian Zuyina Farah dengan NIM 3 digit dari belakang 014, kemudian saya sendiri Kalimatul Makfiro dengan NIM 3 digit dari belakang 029. Baik, langsung menuju review yang pertama yakni aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store. Untuk penggunanya saat ini sudah sekitar 1 juta lebih pengguna. Aplikasi Rumah Belajar berbasis institusi. Aplikasi ini memfasilitasi jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Adapun fitur yang tersedia pada aplikasi ini yakni fitur sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, dan wahana jelajah angkasa. Aplikasi Rumah Belajar termasuk telekomunikasi interaktif karena di dalamnya terdapat fitur kelas digital yang dapat memfasilitasi siswa untuk menonton penjelasan guru secara langsung. Kemudian, adanya aplikasi laboratorium maya atau virtual lab dapat menggantikan praktikum ketika dalam kondisi darurat. Kemudian, aplikasi ini juga menyediakan fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berupa workshop secara daring. Kemudian dari aspek kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik, aplikasi Rumah Belajar digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh karena ada fitur kelas digital yang dapat digunakan guru untuk menggantikan proses pembelajaran suatu materi di kelas yang tidak bisa dilakukan. Selain itu, pada aplikasi ini memiliki fitur untuk guru dan untuk siswa. Untuk siswa terdiri atas sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, BSE, peta budaya, dan wahana jelajah angkasa. Sementara untuk guru, itu ada forum untuk mengikuti workshop daring, yakni pengembangan keprofesian berkelanjutan. Namun, aplikasi ini tidak bisa digunakan untuk diskusi antara guru dan siswa sekelas karena tidak ada forum khusus untuk pembeda antara kelas 1 dengan kelas yang lain, sehingga aplikasi ini bersifat universal dan dapat diakses siswa dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dari manapun. Aplikasi yang kedua yakni ada Meja Kita. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk yang bisa diakses melalui web www.mejakita.com. Untuk pengguna Meja Kita saat ini ada sekitar 15.000 pengguna. Aplikasi Meja Kita berbasis institusi. Di dalam aplikasi ini memiliki fitur yang memfasilitasi jenjang pendidikan mulai SD, SMP, dan SMA. Adapun fitur yang tersedia yakni fitur diskusi PR, berbagi catatan, latihan soal, materi, rumus, UTBK, dan belajar bersama. Aplikasi ini termasuk telekomunikasi interaktif karena di dalamnya terdapat fitur diskusi PR sehingga seseorang yang mengalami kesulitan dapat membagikan PR-nya pada fitur tersebut berupa gambar ataupun diketik manual. Lalu orang lain dapat memberikan hasil diskusinya melalui komentar. Selain itu, Meja Kita juga memiliki fitur berbagi catatan, sehingga seseorang yang ingin berbagi catatan bisa melalui fitur ini. Dan sebaliknya, kita juga dapat menggunakan fitur ini untuk melihat catatan yang dibagikan oleh orang lain. Namun kekurangannya, ada beberapa catatan baik berupa rangkuman materi ataupun pembahasan soal yang harus dibeli menggunakan koin atau sebutannya meja koin. Lalu ada fitur belajar bersama di mana pada beberapa waktu akan diadakan live stream untuk mendengarkan arahan dari tutor. Kemudian dari aspek kelompok belajar terpisah antara peserta didik dan guru, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengganti penjelasan materi guru karena terdapat fitur materi yang dapat diakses siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun aplikasi ini tidak dapat menggantikan proses pembelajaran di suatu kelas karena fitur diskusi yang ada dapat diakses oleh seluruh pengguna untuk berinteraksi dengan tutor yang ada. Selain itu, pada aplikasi ini memiliki fitur belajar bersama live stream, sehingga siswa dapat melihat penjelasan guru secara langsung. Kemudian, fitur aplikasi ini dikhususkan untuk siswa. Kemudian dari aspek hubungan antara peserta didik, sumber, dan guru. Untuk hubungan antara peserta didik dan sumber, aplikasi Meja Kita menyediakan fitur materi dan latihan soal. Materi ataupun latihan soal dapat diakses secara gratis, baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
Namun, materi yang dipaparkan hanya materi pokok untuk ujian nasional. Fitur latihan soalnya hanya berisi latihan soal tryout UNAS dari berbagai tahun untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, bukan latihan soal per materi. Selain itu, untuk jenjang SMA sederajat, ada latihan soal untuk persiapan SBMPTN baik Saintek maupun Soshum. Untuk siswa juga dapat menggunakan fitur rumus untuk mencari rumus yang sedang ia butuhkan. Untuk hubungan antara peserta didik dengan guru, terdapat fitur belajar bersama berupa fitur live stream, sehingga siswa dapat belajar dengan melihat siaran guru secara langsung, serta adanya fitur diskusi PR untuk saling berinteraksi dengan guru. Selanjutnya ada aplikasi iCanDo. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store di Android. Untuk pengguna iCanDo saat ini sekitar 100.000 lebih pengguna. Aplikasi iCanDo berbasis institusi, namun hanya memfasilitasi jenjang pendidikan KB, TK, dan SD kelas 1. Aplikasi ini terdiri atas fitur mini games interaktif, sehingga proses pendidikan dilakukan dengan bermain petualangan dari level 1 hingga ke level berikutnya. Aplikasi iCanDo juga termasuk telekomunikasi interaktif, karena di dalamnya terdapat fitur pembelajaran berbasis petualangan games untuk anak-anak. Namun, pada level tertentu, aplikasi tersebut meminta data anak sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kegemarannya. Data tersebut harus diisikan oleh orang tua. Selain itu, iCanDo juga ada aplikasi khusus orang tua, sehingga orang tua dapat memantau sudah sejauh apa anaknya belajar dan pencapaian apa saja yang sudah diperoleh selama belajar. Selain itu, iCanDo beradaptasi dari Learning Pad yang membantu anak untuk menguasai kecakapan baru. Di dalamnya terdapat karakter hidup dan interaktif. Namanya Pak Ken. Pak Ken ini akan menuntun anak-anak melalui konten edukasi yang ada. Selain itu, ada buku harian yang dapat digunakan untuk menggambar digital atau mencatat oleh anak. Kemudian, anak dapat mendengarkan buku cerita, membacanya sendiri, dan mendapatkan instant feedback melalui teknologi voice recognition iCanDo. Anak juga dapat bermain lebih dari 800 mini games yang menghibur sekaligus menantang. Kemudian dari aspek kelompok belajar terpisah antara siswa dan guru. Aplikasi ini khusus siswa KB, TK, dan kelas 1, serta orang tua. Proses pembelajaran menggunakan aplikasi ini berbasis game petualangan, karena itu hubungan siswa dengan guru tidak ada, namun peran guru digantikan dengan karakter game di dalamnya. Lalu, aplikasi ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh dengan bantuan aplikasi tambahan iCanDo, aplikasi sekolah. Untuk penggunaan aplikasi ini secara individu dan tidak ada kelompok belajar di dalamnya. Aplikasi selanjutnya yakni aplikasi Indonesia X. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store. Saat ini sudah sekitar 10.000 lebih pengguna yang mendownload di Play Store. Dengan aplikasi Indonesia X, kita dapat menonton berbagai video kursus melalui HP. Kita juga dapat mengunduh video tersebut dan menyimpannya di HP. Kita dapat melihat info, materi kursus, termasuk handbook dari kursus. Kita dapat mengikuti forum diskusi serta mengikuti tes dan ujian akhir. Kita juga bisa berbagi kursus ke teman dan kerabat. Aplikasi Indonesia X tidak berbasis institusi, karena aplikasi ini berisi kursus daring terkait pembelajaran sosial, seperti layaknya seminar daring. Topik pembelajaran yang diangkat seperti pembangunan berkelanjutan, pengantar dasar-dasar perbankan, keluarga siaga bencana, kemudian keamanan informasi, dan banyak topik sosial lainnya. Aplikasi ini ditujukan pada remaja maupun orang dewasa. Kemudian, aplikasi Indonesia X termasuk telekomunikasi interaktif karena di dalamnya terdapat fitur forum diskusi pada masing-masing kursus yang disediakan, sehingga peserta kursus dapat berinteraksi atau berdiskusi melalui forum ini dengan tutor. Selain itu, ada tes pada masing-masing kursus dan terdapat pembahasannya pula. Dari aspek kelompok belajar terpisah antara siswa dan guru, aplikasi Indonesia X ada kelompok belajar sesuai dengan kursus yang diikuti. Nantinya langsung tersambung dengan fitur diskusi di dalamnya. Peserta dapat masuk kelompok tersebut setelah mengklik enroll sehingga tutor dapat berinteraksi dengan peserta kursus pada forum diskusi. Aplikasi ini tidak dapat digunakan untuk siswa sekolah seperti TK hingga jenjang SMA, terutama dalam menggantikan materi di sekolah, karena materinya bersifat sosial dan untuk jenjang mahasiswa ataupun umum. Kemudian dari aspek hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Aplikasi Indonesia X
Hubungan antara peserta kursus dengan tutor berupa adanya forum diskusi dan video materi langsung dari instruktur atau tutor. Selain itu, video materi tersebut dapat diakses di YouTube. Lalu, peserta kursus juga dapat mengunduh handbook yang tersedia pada laman kursus yang diikuti. Berikut adalah gambaran fitur dari aplikasi Indonesia X. Ada tempat untuk kursus. Ketika di-enroll, akan muncul video-video kursus, serta ada tes dan ujian akhir. Selanjutnya ada Google for Education. Google membantu para siswa dan guru di Indonesia untuk dapat melanjutkan pembelajaran di luar sekolah melalui Google Suite for Education yang merupakan alat pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa yang tersedia gratis di Google. Yang pertama berbasis institusi. Google Suite for Education memberikan serangkaian alat berbasis cloud bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi non-profit dan homeschool. Alat dan layanan tersebut meliputi aplikasi pesan dan kolaborasi seperti Gmail, Google Drive, Calendar, Classroom, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Aplikasi dari Google Education yang sering digunakan dalam melakukan pembelajaran yaitu Google Classroom. Google Classroom merupakan alat baru di Google Apps for Education yang membantu pengajar untuk membuat dan mengatur tugas dengan cepat, memberi masukan secara efisien, dan berkomunikasi dengan mudah dengan kelasnya. Google Classroom membantu siswa untuk mengatur tugasnya di Google Drive, menyelesaikan dan menyerahkan, serta berkomunikasi secara langsung dengan pengajar dan teman-teman. Yang ketiga, telekomunikasi interaktif. Google for Education termasuk telekomunikasi interaktif, di mana antara guru dan siswa dapat berkomunikasi baik melalui Google Classroom maupun Google Meet. Google Meet menghubungkan siswa dan pengajar dari mana saja dan kapan saja. Google Meet bisa digunakan untuk menggelar pertemuan besar hingga 250 peserta per kelas yang bisa direkam dan disimpan di layanan penyimpanan cloud Google Drive. Google Classroom dapat membantu pengajar dalam membuat pengumuman, mengajukan pertanyaan, dan memberi komentar kepada siswa dalam waktu yang nyata, sehingga meningkatkan komunikasi di dalam dan di luar kelas. Yang keempat, hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Sekolah juga dapat menggunakan Hangouts Meet, alat konferensi video yang tersedia untuk seluruh pengguna Google Suite dan Google Classroom, untuk mengikuti kelas dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Selain itu, Google Classroom merupakan aplikasi yang memadukan Google Dokumen, Google Drive, dan Gmail untuk membantu pengajar membuat dan mengumpulkan tugas tanpa menggunakan kertas. Pengajar dapat dengan cepat melihat siapa yang sudah atau belum menyelesaikan tugas dan memberi masukan dalam waktu nyata langsung kepada setiap siswa. Berikut adalah beberapa aplikasi yang tersedia di Google for Education. Salah satunya yaitu Google Classroom dengan beberapa fitur yang dapat memudahkan guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya ada Kelas Pintar. Kelas Pintar adalah sebuah solusi belajar online dengan metode pintar, personal, dan terintegrasi yang didesain untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran guna mendapatkan nilai akademis yang lebih baik. Yang pertama yaitu berbasis institusi. Komponen fitur yang terdiri di dalam aplikasi Kelas Pintar berbasis institusi yang memfasilitasi jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, guru hingga orang tua. Adapun fitur yang tersedia pada aplikasi ini yaitu fitur tanya, fitur sekolah, fitur Kelas Pintar, dan fitur soal pintar. Selain itu, Kelas Pintar juga menyediakan fitur untuk mengevaluasi proses pembelajaran melalui soal tes yang bervariasi dengan pilihan metode ujian yaitu MCQ, tes adaptif, dan esai. Yang kedua, kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Pada setiap bab dari mata pelajaran, terdiri atas materi, soal latihan, tes dengan metode yang bervariasi, serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau mentor. Penjelasan materi pelajaran yang disusun dalam bentuk presentasi interaktif yang dilengkapi dengan narasi suara agar kita dapat lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diajarkan. Guru atau mentor dapat diundang oleh peserta didik agar dapat membantu peserta didik dalam proses belajar sesuai kompetensi yang dimilikinya.
Yang ketiga ada telekomunikasi interaktif. Kelas pintar ini termasuk telekomunikasi interaktif di mana antara guru, siswa, serta orang tua dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk berkomunikasi lebih lanjut antara siswa dan guru, kelas pintar menyediakan fitur tanya yang dapat digunakan oleh siswa untuk bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari ahlinya. Fitur ini disediakan untuk menjadi tempat bertanya bagi para siswa dan memberikan solusi atas pertanyaan yang mungkin muncul saat mereka melanjutkan proses belajar di luar jam sekolah. Selain itu, terdapat grup yang berisikan teman belajar, guru maupun mentor untuk memudahkan komunikasi. Yang keempat, hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Kelas pintar menawarkan total learning ecosystem di mana seluruh komponen dalam pendidikan, kurikulum pendidikan, proses belajar mengajar, beserta murid, orang tua, guru, dan sekolah ada di platform yang sama untuk mendukung kesuksesan peserta didik. Sekolah terhubung dengan aplikasi smartphone yang dapat diakses oleh orang tua untuk memantau perkembangan peserta didik melalui update, notifikasi harian, dan hasil pembelajaran. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan oleh kelas pintar untuk menunjang proses pembelajaran bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu Microsoft Office 365. Office 365 merupakan aplikasi buatan Microsoft yang programnya diciptakan satu paket lengkap, terdiri dari Word, PowerPoint, Outlook, Excel, Access, dan Publisher, di mana semua ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Pengguna juga bisa menyimpan hasil kerja di cloud atau di-share ke pengguna lainnya. Yang pertama yaitu berbasis institusi. Microsoft Office 365 memiliki fitur yang dinamakan Office 365 Education yang ditunjukkan kepada lembaga pendidikan dengan seperangkat layanan kolaborasi di hosting, alat komunikasi, aplikasi seluler, desktop yang berbasis web, serta kemampuan dalam penyimpanan data. Beberapa aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan para pendidik diantaranya yaitu Class Notebook, Forms, Sway, dan OneDrive. Yang kedua yaitu kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Microsoft Office 365 dapat membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Guru dapat membagikan materi belajar melalui OneDrive ataupun Class Notebook untuk menyusun rencana dan materi pembelajaran di buku catatan digital dengan multi-konten, diantaranya suara, gambar, video, bahkan tautan laman internet. Guru juga dapat membuat survei pembelajaran ataupun kuis melalui aplikasi Forms, serta melakukan presentasi menggunakan aplikasi Sway. Yang ketiga, telekomunikasi interaktif. Microsoft Office 365 termasuk aplikasi telekomunikasi interaktif karena siswa dapat berkomunikasi dengan guru, di mana terdapat aplikasi yang bernama Sway ataupun Teams yang bisa digunakan untuk presentasi dan berkomunikasi. Adapun Class Notebook yang dapat memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran melalui berbagai aplikasi tambahan yang disediakan. Misalnya melalui aplikasi Teams yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, baik melalui chatting, berbagi file, melakukan presentasi, maupun video call. Terdapat juga berbagai macam fitur seperti OneNote yang merupakan fitur untuk membuat catatan, OneDrive untuk mengakses dokumen kapanpun, Planner untuk mengatur jadwal, Whiteboard, dan masih banyak fitur tambahan lainnya yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran antara guru dan siswa. Berikut adalah tampilan yang muncul ketika Anda pertama kali menggunakan aplikasi Microsoft Office 365. Selanjutnya ada Kuiper School. Kuiper School adalah learning management system tanpa biaya atau gratis yang disediakan oleh Kuiper Indonesia untuk membantu guru dan siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif online. Yang pertama berbasis institusi. Komponen fitur yang terdiri di dalam aplikasi ini berbasis institusi yang memfasilitasi jenjang pendidikan mulai dari SMP, SMA, hingga latihan untuk SBMPTN. Manfaat Kuiper School bagi siswa yaitu dapat digunakan sebagai tempat siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru,
mengakses seluruh materi pelajaran, dan mengirimkan pesan kepada guru mengenai kesulitan belajar yang dihadapi. Selain untuk siswa, Kuiper School juga dapat diakses oleh guru, di mana guru dapat mengelola materi ajar, menilai tugas, serta memonitor perkembangan siswa secara langsung. Yang kedua yaitu kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Aplikasi ini berbasis e-learning di mana sangat cocok digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Guru dapat memberikan penjelasan melalui video interaktif, materi pembelajaran, serta latihan soal untuk melatih pemahaman siswa. Yang ketiga, telekomunikasi interaktif. Kuiper School termasuk telekomunikasi interaktif karena aplikasi ini menyediakan fitur yang dapat digunakan siswa untuk mengirimkan pesan kepada guru mengenai kesulitan belajar yang dihadapi. Guru juga dapat memantau setiap akun siswa sehingga dapat mendampingi siswa saat belajar secara online. Yang keempat, hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Terdapat 3 fitur utama yang dapat diakses pada aplikasi Kuiper School. Yang pertama yaitu Q-Link atau portal guru yang dapat digunakan untuk mengirim dan mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai siswa. Yang kedua ada Q-Create atau portal pembuatan konten, di mana fitur ini memberikan keleluasaan kepada guru dalam hal pembuatan soal ataupun materi sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipublikasikan pada akun Kuiper pribadinya. Dan yang terakhir ada Q-Learn atau portal siswa yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengerjakan tugas dan menerima materi yang diberikan oleh guru. Kuiper School juga memfasilitasi siswa untuk mempersiapkan ujian, mulai dari UN hingga SBMPTN melalui ribuan tryout dan soal prediksi. Berikut adalah beberapa fitur yang tersedia pada aplikasi Kuiper School yang dapat memfasilitasi siswa maupun guru dalam melakukan pembelajaran secara online. Nah, selanjutnya kita beralih ke aplikasi atau media pembelajaran jarak jauh Ruang Guru. Ruang Guru didirikan sejak tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman. Aplikasi ini dirilis pada 21 Februari 2016. Ruang Guru mempunyai 15 juta pengguna serta mengelola 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Komponen fitur yang ada pada aplikasi Ruang Guru berbasis institusi dengan ditujukan kepada siswa SD, SMP, SMA, jurusan IPA dan IPS, SMK, intensif SBMPTN, bahkan sampai pelatihan guru. Selain ruang utama, Ruang Guru mempunyai layanan lain seperti ruang kelas untuk belajar di kelas, ruang belajar untuk bergabung belajar live streaming dengan tutor yang sudah standby, ruang les online untuk chat tutor dan bimbingan secara personal, ruang uji untuk tryout online secara gratis menggunakan IRT, ruang baca untuk menemukan tips belajar dan pengembangan diri, Robo Guru yaitu mesin jawab otomatis untuk menemukan soal yang sulit, ruang les untuk mencari guru private ke rumah, dan ruang cerita untuk membagikan cerita belajar dan update kepada teman. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Pada setiap bab materi, proses belajar terbagi atas materi, bank soal, dan tanya jawab. Di Ruang Guru, siswa belajar menggunakan fitur ruang belajar dengan materi yang telah disajikan oleh guru atau tutor. Fitur tersebut diantaranya video belajar animasi, yang diajarkan oleh master teacher terbaik. Video juga dapat diunduh agar dapat ditonton secara berulang-ulang tanpa menggunakan kuota. Kemudian ada juga untuk mempertajam pengetahuan, terdapat beberapa tingkat kesulitan soal dan latihan soal dan pembahasan dari berbagai tingkat kesulitan termasuk soal HOTS. Nilai pembahasan dapat diakses juga pada saat setelah mengerjakan soal. Terdapat pula rangkuman berinfografis dari setiap materi yang disajikan, menarik secara visual dan dapat diunduh sebagai bahan untuk belajar. Selanjutnya, aspek telekomunikasi interaktif. Telekomunikasi berjalan secara interaktif, komunikasi antara guru dan siswa. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les private, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru.
Terdapat ruang belajar untuk bergabung belajar live streaming dengan tutor yang sudah standby dan ruang les online chat tutor untuk melakukan bimbingan secara personal. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Ruang guru melibatkan peran siswa, orang tua, dan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang optimal. Siswa dan orang tua dapat memantau perkembangan belajar siswa dengan rapor belajar. Siswa juga dapat merencanakan jadwal belajar pada aplikasi. Terdapat layanan Smart Recommendation yang mendeteksi kelemahan dan merekomendasikan materi belajar sesuai kebutuhan. Siswa juga dapat termotivasi belajar dengan mengumpulkan poin dengan belajar di aplikasi dan menukarnya dengan berbagai digital items yang menarik melalui ruang guru adventure. Guru dan siswa juga berdiskusi mengenai pelajaran sekolah dengan pengguna lain di aplikasi melalui social learning. Siswa belajar dengan sumber belajar yang dapat diakses siswa seperti video belajar dengan animasi, rangkuman yang lengkap, dan bank soal untuk latihan. Nah, pada slide ini dapat dilihat ruang guru memiliki banyak fitur yang menarik dan membuat siswa semakin termotivasi untuk belajar. Di antaranya, ratusan ribu soal latihan, live teaching, puluhan ribu video belajar beranimasi, tanya jawab, dan fitur belajar makin seru bersama ruang guru. Selanjutnya, kita beralih ke aplikasi Sekolahmu. Sekolahmu hadir dengan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penggunanya, mulai dari kebutuhan pendampingan belajar secara online, meningkatkan kemampuan belajar untuk daya saing, dan memenuhi kebutuhan kompetensi demi mencapai tujuan yang diimpikan. Aplikasi Sekolahmu dirilis pada 3 Januari 2020 oleh PT Sekolah Integrasi Digital. Aplikasi Sekolahmu berbasis institusi dengan ditujukan mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan hingga tingkat mahasiswa. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Aplikasi ini mendukung dan cocok untuk mengembangkan pembelajaran jarak jauh karena guru dapat memberikan penjelasan melalui virtual dan terdapat fitur belajar live. Misalnya, pada salah satu program Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi, yang di dalamnya terdapat beberapa topik dan disajikan menggunakan berbagai metode seperti video, survei, diskusi daring, kuis, riset mandiri, menulis jurnal, dan artikel. Program ini merupakan bidang studi pendidikan dan kewarganegaraan dan diperuntukkan untuk SMA dan mahasiswa. Terdapat pula penilaian partisipasi aktivitas di program untuk meningkatkan kompetensi dengan membuat portofolio. Telekomunikasi pada aplikasi Sekolahmu berjalan secara interaktif. Sekolahmu merupakan aplikasi solusi atas kebutuhan pendidikan yang lebih baik dan fleksibel dengan menggabungkan metode online dan offline. Aplikasi ini menyediakan informasi tambahan seperti berita terkini tentang pendidikan. Telekomunikasi dapat berjalan interaktif karena terdapat forum tanya jawab yang memfasilitasi siswa. Akan tetapi, topik materi pada aplikasi Sekolahmu tidak semuanya dapat diakses secara gratis. Terdapat beberapa topik yang berbayar. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Aplikasi Sekolahmu menyediakan fitur belajar live yang telah dijadwalkan dan terdapat informasi topik, murid, tanggal dan waktu pelaksanaan, bahkan hingga nama guru yang mengajar. Ada pula kalender belajar yang dapat membantu menjadwalkan waktu belajar siswa. Beberapa fitur yang dapat diakses diantaranya 1. Kelasmu. Aplikasi ini melibatkan ratusan sekolah, kampus, museum, bahkan berbagai ruang belajar bersama yang diikuti oleh murid prasekolah hingga mahasiswa. 2. Karirmu. Mengembangkan keahlian dengan program magang, bersertifikasi, dan mentoring untuk lebih siap memasuki dunia kerja dengan bimbingan pakar berbagai bidang dari ratusan perusahaan dan universitas. 3. Tanyamu. Memungkinkan bertanya berbagai latihan soal atau tugas rumah dan sekolah dengan bimbingan guru yang kompeten dari ratusan daerah di Indonesia. 4. Ujianmu. Dirancang berlatih dan menghadapi ujian masuk PTN, ujian internasional, baccalaureate atau IB, ujian Cambridge International, PISA for Schools,
TOEFL, serta sebagai tempat berlatih untuk mahir dalam berbagai mata pelajaran. 5. Prakerja. Sekolahmu Kartu Prakerja dirancang untuk mendukung pelatihan dengan kurikulum aplikatif sesuai kebutuhan pasar dunia kerja yang disusun secara kolaboratif bersama para pemimpin perusahaan, pakar di industri, praktisi, profesional, dan ahli pendidikan. Nah, berikut adalah beberapa gambar aplikasi sekolahmu dengan berbagai fitur yang dimilikinya, seperti belajar live, karirmu, kelasmu, ujianmu, prakerja. Dan ada pula kalender belajar. Dan di sini juga ada video mengenai salah satu topik dalam pembelajaran sekolahmu, yakni mengenai tentang mengenal pecahan dalam kehidupan. Terdapat informasi murid, tanggal, waktu, hingga nama guru yang mengajar. Aplikasi selanjutnya ada Zenius, berdiri sejak tahun 2004 dan merupakan platform edukasi teknologi yang mengklaim telah membantu ribuan anak sekolah Indonesia untuk mengakses konten pendidikan yang berkualitas. Aplikasi Zenius dirilis pada 17 Maret 2019 oleh PT Zona Edukasi Nusantara. Aplikasi Zenius berbasis institusi dengan ditujukan mulai untuk siswa SD, SMP, SMA, jurusan IPA dan IPS dalam kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Zenius menyediakan latihan tryout, UTBK untuk siswa kelas 12, rencana belajar, dan fitur foto soal untuk menanyakan soal matematika yang sulit. Selain itu, juga menyediakan latihan persiapan untuk mandiri dan ujian nasional. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Penjelasan materi pada Zenius dilakukan oleh guru melalui video dan pemaparan gambar. Siswa dapat memberikan nilai, penanda, lapor, dan membagikan video ke aplikasi lain. Setelah menonton materi video, kemudian dilakukan cek pemahaman terhadap materi dengan menjawab pertanyaan yang disertai dengan pembahasan. Zenius juga menyediakan fitur live class yang dijadwalkan lengkap beserta tutor yang mengajar. Ada pula pembelajaran dengan kelas 5 menit dan cerdas kilat. Selanjutnya, telekomunikasi interaktif. Terdapat fitur Zenius Live Class yang dapat melaksanakan belajar online dengan interaksi dua arah antara tutor dan pelajar. Lewat fitur ini, pelajar bisa berinteraksi. Contohnya, bertanya langsung ke tutor apabila ada kesulitan dalam menjawab soal dari berbagai macam mata pelajaran. Hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Aplikasi Zenius melibatkan peranan orang tua untuk memantau perkembangan siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penambahan nomor handphone orang tua saat pendaftaran akun. Belajar live yang telah dijadwalkan, dan terdapat informasi topik, murid, tanggal, dan waktu pelaksanaan, bahkan hingga nama guru. Ada pula kalender belajar yang dapat membantu menjadwalkan waktu belajar siswa. Tidak hanya materi dan soal untuk ujian sekolah, aplikasi Zenius juga menghadirkan soal ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi. Zenius aplikasi memuat 80.000 video belajar serta ratusan ribu butir soal latihan. Selain dapat diakses secara gratis, aplikasi belajar Zenius juga menyediakan berbagai paket belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, di antaranya Zenius Ultima, Optima, Activa, dan paket belajar lainnya. Nah, ini adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi Zenius, di antaranya persiapan untuk BK, berbagai variasi video dan penyampaian materi, serta live class yang seru dan menyenangkan. Aplikasi atau media pembelajaran jarak jauh selanjutnya adalah Cisco Webex. Cisco Webex merupakan alat komunikasi video conference berbasis interface web yang memungkinkan komunikasi berjalan dengan menggunakan seperangkat personal dan mobile seperti smartphone, PC, laptop, notebook, dan PC tablet selama masih ada dalam jangkauan jaringan internet. Cisco Webex menurut Marina hadir dengan beberapa fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Selain Webex Meetings, yaitu ada Webex Team dan Webex Calling. Aplikasi Cisco Webex dapat diikuti peserta mulai dari 50 hingga 1000 orang tergantung dengan paket yang dipilih.
dan bagi pengguna baru memberikan akses gratis selama 30 hari. Pada pandemi COVID-19, Cisco Webex memberikan gratis akses panggilan video selama 50 menit dengan jumlah peserta maksimal 100 orang. Aplikasi Cisco Webex bukanlah aplikasi berbasis institusi karena ditujukan untuk kalangan umum dan tidak untuk institusi tertentu. Kelompok belajar terpisah antara guru dan peserta didik. Dengan adanya aplikasi Cisco Webex, guru dan peserta didik dapat berkomunikasi secara dua arah melalui daring. Cisco Webex menitikberatkan fitur video dan 25 pengguna dapat ikut dalam konferensi video dalam satu kurun waktu. Selain itu, Webex mempunyai fitur berbagi dokumen serta whiteboard yang dapat dimanfaatkan untuk melihat dokumen yang sedang dibicarakan. Guru dan peserta didik dapat merevisi dokumen dan langsung mengirimkannya melalui platform tersebut dan tidak harus beralih ke aplikasi lain. Platform ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan sehingga pengguna bisa memberi perintah dengan menyebutkan kata kunci seperti "Oke Webex, join meeting". Cisco Webex juga memasang fungsi pengenal wajah sehingga pengguna dapat mengenali wajah pengguna lainnya. Aspek selanjutnya adalah telekomunikasi interaktif. Dengan Cisco Webex, meeting dapat dilakukan dengan face-to-face, kemudian dapat berbagi presentasi di layar. Multimedia dan presentasi dapat dibagi hanya dengan menggunakan satu sentuhan tombol dan didukung oleh sistem keamanan Cisco Cross-Platform. Dengan menggunakan aplikasi ini, komunikasi dapat berlangsung dua arah dan terjadi seperti berada dalam satu forum secara offline. Cisco Webex juga menawarkan integrasi kalender dengan Google, Outlook, Office 365, dan banyak lagi. Selanjutnya, hubungan peserta didik, sumber, dan guru. Guru dan siswa dapat berbagi sumber belajar dengan menampilkan pada layar. Guru dapat mengundang sebanyak mungkin orang ke satu konferensi dan mereka merapat. Rekaman rapat dapat dibagikan sehingga apabila siswa tidak hadir dalam sesi tersebut, dapat tetap mengetahui proses pembelajaran yang berlangsung. Setelah menyelesaikan telekonferensi, guru dapat menerima email yang berisi file rekaman, sehingga dengan aplikasi ini proses diskusi dan tanya jawab antara guru dan siswa dapat tetap berlangsung. Berikut adalah cuplikan beberapa gambar mengenai aplikasi Cisco Webex. Nah, berdasarkan review 12 media atau aplikasi pembelajaran jarak jauh yang telah kelompok kami lakukan, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa aplikasi yang paling populer adalah Google for Education, diikuti dengan Microsoft Office 365, kemudian Ruang Guru, yang keempat ada Zenius, kemudian diikuti dengan Rumah Belajar, Kuiper, Kelas Pintar, iCanDo, Sekolahmu, Meja Kita, Indonesia X, dan Cisco Webex. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan mengapa aplikasi Google for Education merupakan aplikasi paling populer menurut review kelompok kami. Aplikasi Google for Education digunakan oleh lebih dari 100 juta pengguna. Google for Education menjadi aplikasi atau media pembelajaran jarak jauh yang paling populer dengan beberapa keunggulan yang didapatkan dari Google Classroom dalam pemanfaatannya sebagai learning management system, yaitu proses setting pembuatan kelas dilakukan dengan cepat dan nyaman, hemat dan efisiensi waktu, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara peserta didik dan guru, penyimpanan data yang terpusat, dan berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Selain itu, fitur-fitur Google Classroom mempunyai banyak kemudahan seperti Google Drive, Google Docs, Sheets and Slides, dan Gmail yang akan membantu lembaga pendidikan lebih mudah dalam mengajar tanpa materi fisik seperti kelas, papan tulis, dan alat tulis. Beberapa fitur-fitur yang dapat menjadi penunjang pembelajaran online melalui Google Classroom ini diantaranya ada tugas, penilaian, komunikasi yang lancar, laporan orisinalitas, arsip pembelajaran, aplikasi seluler, dan keamanan pribadi yang aman dan dapat
dijaga kerahasiaannya. Microsoft Office menjadi media pembelajaran jarak jauh yang tidak awam lagi di kalangan semua lapisan masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh membutuhkan aplikasi yang mendukung semua aktivitas tersebut. Salah satu paket aplikasi yang disediakan oleh Microsoft adalah Office 365. Office 365 adalah paket aplikasi yang didesain untuk berkolaborasi dalam pekerjaan dan pembelajaran secara online atau daring. Microsoft 365 menjadi media yang populer dengan berbagai alasan, diantaranya 1. All-in-one. Semua kebutuhan pembelajaran daring dapat dipenuhi dengan satu paket aplikasi ini. Dengan Office 365, maka peserta didik dan guru dapat melakukan semua aktivitas pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi pembelajaran. Yang kedua, aplikasi ini cukup familiar, tidak jauh berbeda dengan paket Microsoft Office offline sehingga tidak membutuhkan penyesuaian yang sulit bagi guru dan peserta didik. Yang ketiga, pengalaman berkelanjutan buat peserta didik dikarenakan banyak perusahaan yang nantinya menggunakan aplikasi ini dalam pekerjaannya. Yang keempat, ada melatih skill IT. Penggunaan Office 365 dalam pembelajaran daring tidak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta didik semata, tetapi juga memberikan pengalaman siswa dalam menggunakan teknologi informasi terutama dalam hal cloud computing yang sangat dibutuhkan sesuai masa yang akan datang. Selanjutnya ada memacu kreativitas dan inovasi guru, kemudian dapat diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga. Dalam penggunaannya, guru dapat mengintegrasi dengan aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan. Lalu, aplikasi Office 365 ini merupakan aplikasi yang gratis untuk pendidikan. Media pembelajaran jarak jauh paling populer ketiga menurut kelompok kami adalah Ruang Guru. Ruang Guru telah memenangkan banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Beberapa kelebihan Ruang Guru diantaranya mempunyai video berkualitas sehingga dapat menggantikan guru yang tidak ada di rumah. 2. Pembelajaran tidak menjenuhkan karena siswa dapat menontonnya. 3. Tersedia rangkuman materi berupa infografis yang jelas dan mudah dibaca untuk siswa. 4. Terdapat quiz in video yang membantu proses penyampaian materi. 5. Fitur latihan soal yang dapat membantu proses penyerapan materi pula. 6. Tersedia sosial media yang dapat menjadi ajang saling mendukung antar pelajar. Kemudian pada Ruang Belajar Plus tersedia tutor online dan kelas belajar streaming dengan Super Teacher. Ada pula tersedia konseling gratis dan tryout dan materi yang mendetail. Aplikasi populer selanjutnya adalah Zenius, menduduki posisi nomor 4. Ruang Guru kelompok kami mengkategorikannya ke dalam aplikasi populer nomor 3 dikarenakan aplikasi Ruang Guru ini berbeda dengan aplikasi belajar online lainnya. Misalnya pada Zenius. Zenius berada pada posisi keempat dan berada di bawah Ruang Guru. Dengan beberapa alasan diantaranya, Zenius mempunyai tampilan yang lebih sederhana sehingga bagi siswa SD dan SMP akan merasa bahwa aplikasi ini tidak begitu menarik dan membuat bosan belajar. Selain itu, fitur pelayanan yang disediakan juga tidak selengkap pada aplikasi Ruang Guru. Kemudian barulah disusul dengan aplikasi belajar online lainnya seperti Rumah Belajar, Kuiper, Kelas Pintar, iCanDo, Sekolahmu, Meja Kita, dan Indonesia X, serta Cisco Webex. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan mengapa kami memilih Indonesia X dan Cisco Webex menjadi dua aplikasi dengan urutan terakhir. Indonesia X menduduki pada peringkat ke-11 dengan alasan konten materi video dialihkan ke YouTube tidak langsung pada aplikasi, sehingga kurang menarik semangat untuk belajar melalui aplikasi ini. Indonesia X seperti halnya sebagai bookmarker channel YouTube, fitur yang tersedia pada aplikasi juga sangat terbatas, berbeda dengan aplikasi bimbel online lainnya. Aplikasi ini layaknya seminar daring dengan topik pembelajaran sosial. Selanjutnya ada Cisco Webex yang menduduki posisi terakhir. Cisco Webex adalah aplikasi tidak banyak dikenal oleh banyak orang sehingga sebanyak apapun kelebihannya maka
kegunaan dari Cisco Webex ini sendiri nanti tidak akan maksimal dan banyak orang yang tidak menyukainya. Selain itu, fitur penjadwalan dalam aplikasi ini kurang menarik, lebih baik menghabiskan data dan mengharuskan koneksi data yang stabil, sehingga aplikasi Cisco Webex ini kalah bersaing dengan aplikasi seperti Zoom dan Google Meeting yang jauh lebih profesional. Demikianlah review 12 aplikasi atau media pembelajaran jarak jauh oleh kelompok 2 Pendidikan Biologi A 2019. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.